Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam tatap muka pertama semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kemudian sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, kemudian kita absen terlebih dahulu. Jadi masing-masing kalian semua itu mengirimkan absennya, kehadirannya ya. Saya minta kepada ketua kelas untuk mengkoordinir ya absensi belajar jarak jauh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, dalam tatap muka pertama ini, yaitu materi kita ya, atau pokok bahasan kita adalah upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu pengertiannya perpecahan ya. Perpecahan karena pasca kita merdeka tahun 1945 itu kita menghadapi berbagai ancaman ya. Baik ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman yang berasal dari luar negeri diantaranya ya, keinginan Belanda untuk kembali menguasai negara Republik Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan atau sering disebut Declaration of Independence ya. Kemudian pemberontakan ya yang terjadi di dalam negeri atau intern. Kalau Belanda tadi ekstern ya, gangguan ya. Kalau dalam negeri itu adalah intern. Salah satunya adalah suatu pemberontakan yang didasarkan ideologi ya. Salah satunya ya adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dimotori oleh Musso dan Amir Sarifuddin ya, beserta kawan-kawan lainnya. Nah, anak-anak ya, nanti kita bahas ya melalui video-video berikutnya, yaitu tentang latar belakang dan tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Apa sih latar belakang hingga muncul pemberontakan ini? Apa sih ya tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948? Sedikit saya akan mengulas kembali di era tahun 1913 ya. Cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Anak-anakku sekalian ya, khususnya kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS ya. Lahirnya paham komunis di Indonesia yaitu ketika seorang Belanda berkebangsaan Belanda yang berhaluan ideologi komunis ya, itu dibuang dari negeri Belanda ke Hindia Belanda. Tepatnya di kota Semarang ya. Beliau kemudian bekerja di perusahaan dagang milik pengusaha Belanda sebagai sekretaris. Kemudian ya, beliau mendirikan sebuah organisasi ya yang berhaluan komunis anak. Organisasi tersebut ya sering disebut ISDP, Indisi Sosial Demokrasi Vereniging. Ya, Indisi Sosial Demokrasi Vereniging. Nah, kemudian setelah itu ya, beliau bertemulah dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam, khususnya tokoh-tokoh muda di kalangan Sarekat Islam. Di antaranya Semaun dan Darsono. Nah, tiga orang inilah ya, kalau kita sebut berarti tiga serangkai. Mereka bertemu. Nah, setelah bertemu lalu melahirkan sebuah organisasi yang namanya Partai Komunis Indonesia sekitar tahun 1914. Jadi kalau kita lihat di sini, cikal bakal PKI itu berasal dari ISDP yang didirikan oleh Sneflek. Ya. Indisi Sosial Demokrasi Vereniging. Tahun pertemuan mereka maka melahirkanlah yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Gitu ya. Kemudian setelah mereka berkumpul kuat ya. Kenapa ya si
Snippet itu mendoktrinisasi Semaun ya, maksud teman-teman dari Serikat Islam. Karena dia anggap Serikat Islam ini merupakan ancaman besar bagi komunis ya. Karena Serikat Islam memiliki jumlah pengikut yang begitu banyak. Karena sebagian besar masyarakat kita ya, sebagian besar hampir 90% pada itu memang beragama Islam ya. Jadi SI sebagai ancaman. Nah, sebelumnya SI itu bernama Serikat Dagang Islam. Itu ya. Perhatikan anak ya. Jadi SI sebelumnya Serikat Dagang Islam ya. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Berarti pengikutnya semakin banyak. Tanpa batas ya. Kalau Serikat Dagang Islam hanya para pedagang-pedagang Islam ya. Tapi kalau berubah menjadi Serikat Islam pada masa kepemimpinan Cokro Aminoto, maka anggotanya begitu dahsyat ya. Karena sebagian besar masyarakat kita itu beragama Islam. Bagaimana cara untuk menghancurkan Serikat Islam ini supaya terpecah? Maka direkrutlah tokoh-tokoh muda yang potensial dari Serikat Islam ya, didoktrinisasi ya, untuk mendirikan sebuah partai namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, dengan didoktrinisasinya Semaun dan kawan-kawan menjadi komunis, maka pada saat itu Serikat Islam itu terbagi menjadi dua, terpecah menjadi dua. Ada Serikat Islam Merah, ada Serikat Islam Putih. Serikat Islam Merah itu Serikat Islam yang sudah dipengaruhi oleh paham komunis. Sedangkan Serikat Islam Putih adalah Serikat Islam yang masih asli di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto. Itu awal cikal bakal yang nanti melahirkan yang disebut paham atau Partai Komunis Indonesia. Paham anak-anak ya? Lah kemudian ya, setelah mereka merasa kuat ya, pada tahun 1926 ya, itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pertama, pada masa Hindia Belanda. Anak-anak sekalian, berpusat di Banten, dan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu itu mengalami kegagalan, berhasil ditumpas oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sebagian ya tokoh-tokoh PKI ya itu melarikan diri ke Tiongkok, melarikan diri ke Rusia. Nah, kemudian setelah mereka melarikan diri ya, mereka mendengar bahwa Indonesia telah merdeka ya. Lahirlah Declaration of Independence yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Menjelang pemilu tahun 1950, menjelang ya, antara tahun 1947-48 ya, mereka kembali lagi dari pelarian. Di antaranya Musso. Maka dia membangkitkan Partai Komunis Indonesia, berencana untuk melakukan pemberontakan yang kedua pada masa pemerintahan dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Maka lahirlah pemberontakan PKI pada tahun 1948 yang memang berpusat di Kota Madiun. Jadi Kota Madiun dijadikan pusat pemberontakan PKI dengan tujuan apa? Jelas ya, tujuan mendirikan negara yang berideologi komunis. Mereka akan mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis dan akan mendirikan negara Soviet, negara Republik Soviet Indonesia. Mereka beranggapan bahwa revolusi ini belum selesai, dan revolusi itu akan selesai apabila dilakukan oleh kelompok sayap kiri, yaitu komunis. Nah, sekarang ya, apa sih latar belakangnya? Latar belakang lahirnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kita ketahui ya anak-anak ya, kita ketahui
bahwa pada saat itu sekitar tahun 47 ya, 47-48 telah dilaksanakan ya suatu pertemuan yang namanya disebut dengan Perjanjian Renville. Pada saat itu ya, Renville ini adalah sebuah kapal Indo-Amerika, kapal perang Angkatan Laut Amerika yang sedang bersandar di Jakarta. Diadakan pertemuan, ya pertemuan. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin yang nanti kelak menjadi bergabung dengan PKI Madiun bersama Musso, gitu kan, Amir Syarifuddin ini. Nah, delegasi kita diketuai oleh Amir Syarifuddin, anak sekalian. Singkat cerita ya, hasil persetujuan Renville itu ternyata sangat merugikan pihak Indonesia. Sangat merugikan pihak Indonesia. Pertama ya, wilayah kita semakin kecil. Kecil ya. Jawa, Sumatera gitu kan. Jawa dan Madura. Wilayah kita semakin kecil. Nah, setelah selesai pertemuan atau persetujuan Renville ya, mereka kembali ya. Waktu itu kan Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri, menyebabkan kabinet Amir Syarifuddin itu jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta. Apalagi Hatta melahirkan suatu kebijakan-kebijakan di bidang militer, di antaranya rasionalisasi dan reorganisasi atau pengurangan jumlah anggota militer. Waktu itu kan ada anggota militer yang sudah dipengaruhi oleh paham komunis ya, di bawah pimpinan Amir Syarifuddin ketika Amir Syarifuddin menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, akibat reorganisasi militer tadi ya, militer dikurangi. Kebetulan kelompok-kelompok atau tentara ya yang dikurangi itulah tentara-tentara yang sudah dipengaruhi oleh paham komunis, berhaluan komunis, sehingga yang banyak dirugikan oleh reorganisasi, rasionalisasi TNI tadi adalah kelompok-kelompok sayap kiri yang dianggap merugikan pihak komunis di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin. Waktu itu yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia sebagai Perdana Menteri sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, saya ulangi lagi anak-anakku sekalian ya. Jadi sekembali kebijakan persetujuan Renville, maka Amir Syarifuddin diberhentikan jabatannya sebagai Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Hatta. Maka lahirlah yang disebut dengan Kabinet Hatta. Ya. Nah, karena kekecewaan Amir Syarifuddin tadi, maka Amir Syarifuddin bergabunglah dengan Musso. Jadi Musso mendirikan sebuah organisasi namanya FRD, Front Demokrasi Rakyat, FDR ya, Front Demokrasi Rakyat, yang merupakan gabungan dari ormas-ormas yang berhaluan komunis. Dari sinilah mereka bertemu, kemudian berencana melakukan pemberontakan PKI untuk yang kedua kalinya. Artinya untuk yang pertama, masa Orde Lama. Kalau masa Hindia Belanda tahun 1926 yang gagal. Pada masa Orde Lama, mereka kembali melakukan pemberontakan yang disebut dengan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dengan tujuan jelas, yaitu mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Kemudian bertujuan mendirikan ya negara Republik Soviet Indonesia. Artinya tindakan-tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran, bisa dikatakan sebuah makar ya, subversif ya. Karena di dalam suatu negara Pancasila ya, paham komunis itu tidak dapat diterima, gitu kan? Tidak dapat diterima, yang sangat bertentangan dengan paham Pancasila. Jadi komunis bertentangan dengan Pancasila. Pada akhirnya pemberontakan PKI pada tahun 1948 berhasil
digagalkan oleh TNI, polisi, beserta masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di kota Madiun. Oke Rana, paham ya? Nanti Bapak akan memberikan sebuah video-video penting ya terkait tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Setelah itu nanti ada tugas ya yang harus kalian buat. Silakan kalian mau mengirim ya. Tugas tersebut dikirim ya secara dengan menggunakan kertas, kemudian melalui perwakilan kalian diserahkan kepada saya selaku guru bidang studi sejarah wajib. Kalaupun tidak ada saya, kamu letakkan di atas meja. Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan saksikan video-video yang akan kita tayangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.